Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 1, semester 2. Ayo dibuka bukunya. Kalau sudah ada bukunya, ayo dibuka. Halaman 3, buka bukunya, halaman 3. Semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Nama asli Nabi Idris adalah Akhnukh. Di sini. Akhnukh. Ini Akhnukh. Nabi Idris anak dari Yarid bin Mikail. Nabi Idris keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kan kita sudah belajar bahwa nabi-nabi itu semuanya ada yang wajib diketahui ada 25. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Kemudian Nabi yang kedua adalah Idris. Adam Idris. Nah, inilah kita belajar Nabi Idris. Dan Nabi Idris inilah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kaum Nabi Idris ini tinggal bersama bangsa Ibrani. Bangsa Ibrani namanya. Nabi Idris tinggal bersama bangsa Ibrani. Nabi Idris gemar belajar apapun. Jadi Nabi Idris itu gemar belajar. Apapun mau dia pelajari. Bagaimanapun dia harus menguasai ilmunya. Sehingga Nabi Idris ini terkenal dengan pandai menjahit dan membuat baju. Dan menguasai ilmu hitung dan perbintangan. Sehingga Nabi Idris terkenal dengan pandai membuat baju. Mantap menjahit dan menguasai ilmu hitung. Jadi asal dari ilmu hitung 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 1 tambah 1 sama dengan 2 itu asalnya dari Nabi Idris. Dan juga ilmu perbintangan itu asalnya dari Nabi Idris dahulu yang pertama kali mempelajarinya dan dia ajarkan kepada kaumnya. Itu asalnya. Kemudian Nabi Idris menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak 30 sahifah. Apa itu sahifah? Sahifah adalah lembaran berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sahifah adalah lembaran yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diajarkannya, yang mengajari Nabi Idris adalah Nabi Sid. Nabi Sid alaihissalam. Nabi Sid. Itulah yang mengajari Nabi Idris tentang kitab ataupun tentang sahifah. 30 sahifah. Jangan lupa itu ya. Kemudian Nabi Idris menyampaikan wahyu kepada kaumnya, yaitu ke bangsa Ibrani.
bangsa Ibrani. Setelah disampaikan wahyu kepada kaumnya dan mereka takjub kepada Nabi Idris, mereka merasa memang betul Nabi Idris ini seorang nabi. Karena ketekunan Nabi Idris, ia menguasai beberapa ilmu dan berimanlah sebahagian kaum Ibrani tadi. Dan sebagainya lagi tidak ada juga yang tidak beriman. Karena banyak yang tidak beriman, maka Allah menurunkan azab. Bentuk apa azabnya? Azabnya seperti apa? Azabnya yaitu yang dahulunya tanah ini subur mengalami kekeringan, menjadi tandus, kering dan mati, binatang ternak mati, dan penduduk sulit mendapatkan air. Ini karena mereka tidak beriman, daerah yang subur itu menjadi kekeringan, menjadi tandus, menjadi kering dan mati, binatang ternak mati, dan sulit mendapatkan air. Itu akibat mereka tidak beriman kepada Nabi Idris alaihissalam. Kemudian setelah daerah itu mengalami kekeringan, Nabi Idris berpikir pasti ada. Nabi Idris diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ada suatu tempat di sana yang tanahnya subur dan binatang ternaknya banyak. Berjalanlah Nabi Idris, berjalan jauh mengarah kepada menuju hijrah ke Mesir. Di Mesir Nabi Idris bertemu dengan sungai sangat besar yang dinamakan dengan Sungai Nil. Jadi Nabi Idris berdiam ataupun bertempat tinggal di Mesir di tepi-tepi Sungai Nil karena disitulah mereka bercocok tanam dan banyak binatang ternak sehingga Nabi Idris dan kaumnya merasa hidup damai, aman dan tentram. Mereka tekun beribadah dan bekerja. Dan mereka mempunyai rizki yang berlimpah. Jadi yang kita ambil pelajaran dari Nabi Idris ini adalah tekun belajar. Selalu semangat untuk belajar. Kenapa? Karena belajar adalah kunci pada kesuksesan. Karena belajar adalah membuat kita pintar, membuat kita pandai, membuat kita cerdas, dan membuat kita dihormati oleh orang-orang yang banyak. Makanya rajin-rajin belajar. Oke? Rajin-rajin belajar. Walaupun dalam corona ataupun dalam COVID-19, tetap rajin belajar. Mungkin segitu saja pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, warda wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.